Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puja mari sama-sama serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmat nikmat serta karunia-Nya kepada Kota Bandung, serta Allah tidak pernah lupa kepada hamba-Nya. Walaupun kita banyak lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah lupa kepada hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli dan sahabat, para ulama mutaqaddim dan mutakhirin yang mu'tabar, ikraman wa ta'ziman yang lun tuan muliakan, para alim ulama, gure-gure bamendungnya di sini, jamaah maghrib yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niat i'tikaf sambil kita menunggu masuknya waktu salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu, fawaid ju', faedah lapar itu ada 10 perkara. Yang sudah kita bacakan adalah 5. Salah satunya menghidupkan hati ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita tafakur tentang zat Allah, sehingga merasa nikmat dari rindunya kepada zat yang maha mulia. Kenapa? Karena perut tidak terlampau kenyang sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sekarang kita lanjutkan yang ke-6. Faedah lapar yang ke-6, lapar itu menolakkan akan tidur dan mengekalkan akan berjaga malam. Untuk apa berjaga malam? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya barang siapa banyak kenyang, niscaya banyaklah ia minum. Barang siapa banyak minum, niscaya ia banyak tidur. Barang siapa banyak tidur, maka menghilangkan umurnya dan meluputkan sembahyang tahajud, dan mengurangkan akal, dan mengeraskan hati, dan membanyakkan tidur itu yaitu mematikan hati, dan yaitu asal segala kebinasan. Jadi faedah yang ke-6, beto terhadap baju berasa lapar supaya kita menjaga malam. Buat apa kita berjaga malam? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang kita lakukan pada malam hari? Salah satunya ibadat salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam atau 2/3 malam terakhir, Allah bersunatkan untuk melaksanakan tahajud. Barang siapa mengekalkan salat tahajud, Allah membangkitkan pada tempat yang terpuji. Yan faedah. Jadi barang siapa banyak makan, pasti banyak minum. Barang siapa banyak minum, banyak tidur. Barang siapa banyak tidur, ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, botak belakang dengan joran doktor. Doktor UJB turun malam dulu teh. Padahal teh, kuyu sadi. Ha? Le. Dua liter kurang dalam tu. Kata tak tahu tu. Turun malam betul kita tadi. Doktor ganjurkan kesehatan, tapi ketika hati manusia bergantung dengan Allah, pasti Allah memberi kesehatan. Nah, makanya
Cita paju makanan surah ketika kita baca Quran mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal rindu ketika kita membaca kalam Allah yang Maha Suci. Tidak ada kalam yang lebih mulia selain kalam Allah Subhanahu. Banyaklah bercakap, banyaklah mengucapkan kalam Allah yaitu Al-Quranul Karim. Fa inna qira'atal Quran tunawwirul qulub. Bahwa saya membaca Quran itu menerangkan bagi hati seorang mukmin. Apakah sebelum salat zuhur, salat tahajud, salat sunat tahiyat masjid, sambil menunggu waktu zuhur silakan baca Quran minimal satu hari satu juz sama dengan sebulan 3 khatam Quran. Ni ada fikir karacim kara tapi. Coba baca Quran. Salah satu faedah innal qira'atal Quran tunawwiru qulub. Bahwa baca Quran itu adalah menjadi ubat penerang hati. Tidak ada kalam yang lebih mulia selain kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau yang terpaja muserana mau tabuat mangat, kita baca Quran mangat. Kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu akan ron ya Allah yang kamu sembah, wa iyyaka nasta'in akan ron ya Allah tempat kamu lagi tolong, hana tempat lain kamu mengadu ya Allah harap selain kepada ron ya Allah. Nikmatnya, rindunya, senangnya dan menjadi ketenangan jiwa dalam kita memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. 2 firman. Kita berbisik dengan kalam Allah. Ya Allah, ya Rabb. Pasti Allah kasih sayang kepada orang yang sayang kepada kalam yang selalu baca Al-Quranul Karim. Mamanya perut, hai kita baca kau kamu dengar ke? Dengar kita baca Al-Quran. Bismillah. Lagi kebun lebat tengok lagu lah. Telah potong dah perut. Babak tak duat dengan lam yahtali muqattutaha mutlaqan abada wa ma tata'abas lam fi mada zamani nabihan tamnya melumpak malam ura sila malam nasumang peronyan pitan niba zaman si panjang masa teman-teman Nabi maknanya mungkin nyamuk cik batuk pun nyamuk apa empot lagi buaya mungkin dulu ada abah kembalilah faedah untuk mengurangi makan baik terlampau tohat supaya tak ibadah merasa lezat nikmat kepada Allah. Kita baca Fatihah senang, kita baca zikir senang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga senang dan rindu je kepada dia. Jadi akibat karena atau perut dia pun gara-gara le pajabu le jadi gara-gara le dia le tengah sama dengannya le pajabu le tengah kan kalau dah buat ikut ilun je biasa miabunya mia kamu tamah cara je helawan si pudi hati lah kan kalau dah buat ikut mia cin makanan bagi le sabuh bagi untuk makanan, satu bagi untuk minuman, satu bagi untuk nafas. Yang le ada baju nafas kan. Makanya Allah yang kedua le dapat baju mati hati mati hati, lidah baca Fatihah, lidah baca Quran, tapi lah mati hana menyambung hati, lidah keluar hati keluar.
terhijab. Oleh karenanya, makanya kurangilah makan dan minum supaya ketika kita ibadah, hati adalah merasa nikmat, rindu, senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam pun baik alam yang terlampau le terhadap wajibu dan mengurangkan akal. Kurangkan ya kan urang tro apa baik le apa temayang bengeng. Akal kapan ni? Baik le apa buat? Balu wajibu belabu nya menampak je boleh ni. Akibat makanlah. Khairu umuri awsafuha. Sebaik urusan sederhana. Baik sampai tengah-tengah tadi Nabi hana tengah dan hana menguap. Pernah menguap? Mau tahu cah? Menguap. Ni kadang-kadang wate terawih. Imam tu baca pedah di mamu. Wah, oleh buat bini dong. Yang pulang pada hori yang lagi bayar apa harimu sampai. Jadi kurangi makan, bukan tidak boleh kurangi makan dan kurangi minum supaya akal cerdas dan tidak banyak tidur. Melalui dengan hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Razali rahimahullah taala, wastama'a ra'i sab'ina sadiqan ala anna kathratan naum min kasrati syarbi wa fi kasrati naum dia'ul umur. Yang ke Imam Ghazali. Ada dan berhimpun bicara 70 orang yang sadiq atas bahasa banyak tidur itu jadi daripada membanyakkan minum, dan pada membanyakkan tidur itu menghilangkan akan umur itu, yaitu sebaik-baik modal perniagaan akhirat. Kurang dengan kurang makanan, dia kurang dengan je ke modal untuk akhirat. Apa modal? Nyuka kurang dengan kemkai dan ibadat. Baik lagi ada otak hitam dengan balik tu nak dia tu. Kalau dia ke polek balik pakai baik tabung. Pakai hantar pun dah tu teman-teman dah. Jangan balik. Kalau lagi kata dua boleh bilion lagi kata. Lain nak ada beli kata loteng. Budak otak hitam budak tu ngai sembahyang tahajud, baca Quran, berdoa apa-apa. Ketika dia selesai 2/3 malam terakhir itu salah satu waktu musajabah. Ketika manusia sedang hijab dengan Allah, ku hijab Allah dalam tengah, mari munajat Allah. Kalau lawai hambalun, urang hambalun tengah nikmat di tengah, data tak boleh munajat, tak bisik munajat balun. Kat ajab tu soalaka, kalau terima permohonan kata. Menyebat saja, menyebat klim mungrim atau cik dah punya aku mana yang meri-ri ulun. Yang mungrim atau coba waktu ketika sunyi malam, pada saat itu kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tak berdoa waktu jula malam kita berdoa. Malam kena hadis barang siapa tidak pernah berdoa kepada dua orang tuanya, faqad aqa walidain. Sungguh dia durhaka kepada orang tua. Ketika di sunyi malam, terbayang wajah urunci, terbayang wajah mak ngodia, kiban susah bagi pelara yuhubib udah baurnya karena mak ngoya, tak turi ke manusia karena mak ngoya, walaupun tak turi ke Allah karena keputuri dia boleh. Maka paling kurang berdoa kepada orang tuanya. Kerja tak benda malam, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampun ibu bapa lun wahya Allah, segala dosa gonan bandua. Wahia Allah no sayang kemaklun ayah dan gurelun. Wahia Allah lagi godnya nenggu sayang kulun tuan. Wahia Allah. Ketika ibu
memelihara seorang anak tidak pernah mengeluh. Ketika anak sakit, mak menjaga hati malam. Tapi ketika mak ngoyah tak kiri tayo, na mesti malam tak menjaga kating obat dulu. Betul obat dua gay kopi, kedua malam mana tu. Tapi di mak tayo, asal buah hati berpulih. Artinya kurangi makanan supaya getanya ketika kita mengadu Allah ikhlas dan khusyuk, insyaallah Allah akan ijabah doa dan permohonan hamba-Nya. Yang keenam, jadi akibat le pajabu le jabi, akibat le jabi le tengah, tabaran le pajabu le tengah. Yang kedua akibat le pajabu keras hati, hana lembut. Pemana hana lembut ada tanya ke dosa dia demo. Tapi tak boleh lagi nyum hana dosa, hai tim demo. Tapi ketika hati kalau lembut, takbir mata ya Allah ya Rabb. Luntuh lagi bersiap-siap menghadap ya Allah. Tapi amal belumna, taubat lu belum sempurna, ibadah lu belum kurang ya Allah ya Rabb. Nabi petunjuk kelur ya Allah, nabi jalan terbaik selamatnya. Tapi menyotam doa khusyuk, insya-Allah pasti Allah dijabah doanya. Karena Allah tidak bersia-siakan permohonan hamba-Nya. Yang ketujuh, bahwasa lapar itu memudahkan mengekali atas berbuat ibadah, karena bahwasa banyakkan makan itu menegahkan daripada banyakkan berbuat ibadah. Karena banyakkan makan itu berkehendak kepada memutuskan beberapa masa yang masyghul dengan dia, yang masyghul bertaraf, yang babat hati lalai menyan. Nyali pajabu, le makanan mangan. Ai pajabu buru cetu, ya belau buru mangan kata boh. Yang kedua aluna buru mangan, belum kur mangan. Hai dah pajabu ku ana mangan. Aluna ku mangan, ya ku dalam ku rino. Ya belau sawi-sawi baju. Belum. Sehingga habis hotel tiji bola balik. Gekul itu tahu, maka bela dah, hotel dah nak tibu kenyang. Bela lengon, makanya kalau bungong ki pajabu. Cauro kabu kota alam. Oleh lehu inang kalau tabakan duri lah. Oh nam karena temu jam malam teman dia hantu malam kapoh nam kabula turun tu kau ditengok handau dada pai tamat tebau nya akibatnya maka kurangilah makan biar terasa dia becut supaya mangat ketika ibadah kepada Allah. Mabeta mandi yang lagi tanggung Nabi Nabi cuma ibadah dia batai kata dia dicoba batai ikat apa nang gedung menjubah baik buku ada gedang baik tu, ada geruku tujuh geruku baik tu, ada ketujuh baik, ada kedua. Rupanya bukan makanan, batu yang diikat di luar untuk menahan lapar. Bertanya, hai, tidak nak terpilih jauh kan? Anak gula lagi. Jadi keempat milung kasih kalau bukti. Ya, jadi anda mungkin mampu, tapi coba kita pelajari dan nikmati dan perasa bacut-bacut supaya beliau ibadah kepada Allah. Jadi kalau lagi ayat yang tadi ke ayat wadhaku qalil wabku qalil. Hanya bersenang-senang tertawa terbahak-bahak sebentar, hanya trik. Tapi ingat kata Allah, waya beku kasir, nangis yang tak putus-putus di hari akhirat, itu yang buat derita selama-lamanya. Maka banyaklah menangis di dunia karena takut kepada Allah. Di akhirat hanya mana ada kelilih, hanya lihati. Ya, di dunia setetes air mata kita keluarkan karena dosa, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyunam bakat mulai sekarang makan sederhana saja, jangan banyak-banyak. Selamanya na 5 macam temambu, tinggal bunga, tinggal be 3 ju. Tukar kapal penyakit mah, kalambung, ada mengalir temambu. Dan terakhirnya tinggal kawan nanti temambu 2 macam itu kaji.
Nyan faedah adalah faedah lapar, supaya menikmati hati hidup, dan ketika kita beribadah rindu kepada zat yang maha suci dan berkehendak membasuh akan tangan, dan berkehendak menyelat-nyelat akan gigi yang menyulut makanan. Nanti mana goreng na potong nan pun oleh baca bu 15 minit dah cukup kau. Apa lagi kita balik tabel oncen baru bakal nuri cepet dencen. Cukai kau ke ujungnya. Boleh pun dencen kila. Tapi walaupun ada bodoh, dia urang awal baca ke bodoh dencen laga. Anda tukui lagi kai lu kai guru. Maka ke ulama supaya baik dah baca makanan yang kira-kira huruf kematian baju tiap baju. Baju hukum biasa macam kana baju ke ko. Nyo yang kedua no, cungke ko habis hotel ji. Lalai baju ke juga habis 15 minit. Ngetam dikir padu ko ka. Nya kedai ke puau. Itu semuanya banyak kelalaian masyhur. Atau masyhur laisa bi ibadah. Lalai kon karena ibadah. Berkendak akan muncul lagi dan barang sebagainya. Kemudian maka berkendak berulang kepada apa? Witir. Leh pada makanan kepada witir dia. Nya dapat jauh pun nangan mangan. Dapat jauh tu gulai dia, itu aja kena gulai dia. Putar apa? Nan pajau ke kalau. Jadi sia aja witir. Yang tajak witir paling kurang ambil hotel 20 minit. Nya tam dikir padu. Malam witir yang dia tam dikir. Hanya mati je. Teguri takit apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haram. Boleh berzikir dalam witir. Zikir qalbi, zikir qalb. Allah boleh. Tapi beta tajaknya contohnya witir jam. Tajak pada 12 malam. Itu ada air kan. Yang tajak kayak 12. Baik 12 pun ingat kat Tuhan tu. Bismillah Yasin wal Quran. Lah witir bagaimana hukumnya? Haram. Nyanya pu debib nan nada dering ba apinya tak mau itu mati. Baik tengah gap ni Yasin, boleh lah api. Harum mana baca disebabkan kata adalah mai tengok yang itu HP lam HP na Quran lah tu dia mai lah betul. Ibanda juga. Mau hanje pertama HP lah betul. HP lah tu hanje tak mau betul. Siapa? Madu uri HP lah perlu juji kalau abu labi. Tapi beda budi lah betul. Yang bukannya HP roh kita mau lebih pakai karena Quran lah perlu juji. Mau uri HP ya? Pakai tu ya? Udah kan deh. Boleh. Yang tidak boleh dalam usia membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah dan nama Muhammad, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam. Hanjit me HP yang nak kualangan tu tak ada orang hafil. Yang ini minta hafil hanya jak witir kan. Banyak witir luar biasa. Malah witirnya baik tapu udip nada dering baca Quran atau bismillah atau selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian itu menghilangkan beberapa masa berbuat ibadah sebab masyghul dengan banyakkan makan itu. Bersalahan jika mensedikitkan makan, maka kebanyakan masa itu masyghul ia dengan ibadah. Hana letak macam makanan, hana le tiba boleh. Yang mana sebahagian jatah makan kita bisa beribadah kepada apa ibadah, kita bisa berzikir atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya sara'an ba'du syuh annahu kana yasifu sawiqan faqila lahu fi dhalika fayuqalu ana hasatu fi ma baina al-madha' wa istifaf 70 tasbihatan fa ma mu'adha mudu 40 sana. Artinya menghikayakan oleh Sarah Subta rahimahullah ta'ala daripada setengah masyayikh bahwasanya adalah tiap-tiap makan itu memerlan tepung, ya kan? Gimana tepung? Yang syekh puno. Yang kebuka lagi tak memerlan tepung. Mana? Mana tepung? Yang berkata apa? Mau tepung.
memerlan tepung yang dimasak juga, padahal tiada pernah ia memamah akan roti. Maka ditanya oleh orang begini pada pekerjaan demikian itu, maka ia menjawab, ditanya kamu no, hai Syekh, tiga di mamah pada roti, roti nunggu tengah tu, pun hanya mamah orang. Kamu mamah tapi roti, itu apa kau nunggu tepung tengah tu, pun nunggu aju bulat-bulat. Menjawab ia bahwasanya aku hisap dalam antara memamahkan roti dan memerlan tepung yang telah dimasak itu 70 tasbih. Menyalun pajuh roti dan mamah-mamah trip. Tapi menyalun tepung kali mata atau contoh tepung kali mata lagi agar-agar yang kau jutapnya ibu lagi tulis 3 piak bulu tanpa bulu. Menyalun mamah tepung habis hotel menyalun macam tasbih dia 70 kau. Maka hendaklah hantar mamah tepung pucit lalu puasa yang cair cok tambang no muat 3 muat tu. Anak habis hotel kan anak. Kerja kenapa yang mamah boleh, makanya hanya mamah kan pasti tepungnya kau tepung ke memang tak modern kuih-kuih kerana tapi yang kuih tapi dia dah tak perlu mam yang modern tak itu modern bawang tila yang berbina itu kudang yang perlu pegang oleh Syekh saranya lun hana lupa berapa bah mama makanan lun wana ju tinggal gop mama makanan lun kam tem tasbih 70 go lebih go lebih baca tasbih 70 go daripada lu kunyah makanan yang nak yang ke Syekh Sarah yang mono maka sebab inilah tiada pernah aku memahkan roti dalam masa pajang hana pejup hana tol mamapi selama 40 sanatan selama 40 tahun. Kemudian dia tiga lepas jom makanan mama model roti, atau urara khubus roti rayunya, saga tiga lepas jom makanan, gada watai 70 gotas. Maka kalau selama 20 tahun, antum pernah lepas jom makanan yang payah mama. Tapi cok tepung muat lantung. Penting kalau buat lagi kaji tepung ah. Mami ada dua yang dia tahu dua. Tak korban itu yang pasti yang pegawai kan yang mengaguan anak bayarkan tepung yang tahu dua tahu dengan tahu tu yang payah hamil apa tak kira kira ngogok kawin yang perlu oleh sejahtera ke pula duduk makanan bisa hemat tidak perlu habis waktu di situ apalagi duduk di warung kopi yang tidak ada manfaat sama sekali yang ke sejahtera yang perlu kan apa banyak-banyaklah zikir, banyak-banyak ibadah. Di akhirat tidak ada apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat Quran. Pada suatu hari hana manfaat anuh yang hebat, hana manfaat harta yang le, tapi urung wa Allah dengan iman. Qalbin salim, hati yang sejahtera. Ya, dunia kita menyewana harta, hina bak manusia. Tapi bak Allah tidak. Kemudian faedah ke-8 bahwasanya mengurangkan makan itu mensehatkan badan dan menolakkan ia akan segala penyakit. Karena membanyakkan makan itu yaitu sebab mendatangkan beberapa penyakit. Karena lepajuh makanan, di sanalah timbul segala penyakit yang akan terjadi. JDM, darah mameh, jid, macam-macam lain-lain disebabkan karena banyaknya makanan. Maka kurangilah makanan. Kurangi makanan itu menjadi obat kesehatan. Dan kalau mengurangi makanan, yang pertama menyucikan hati dan lagi menegahkan membanyak zikir Allah Ta'ala hanya melalui pejabu melalui pejabu kena hitam zikir maka sedikitkan makan, kurangi makan supaya kita kuat berzikir kepada Allah Subhanahu dan akan berpikir yaitu yang dimaksud bagi orang menjalani akan jalan akhirat itu dan lagi penyakit itu berkehendak kepada obat dan obat itu berkehendak kepada belanja dan belanja itu barangkali tiada mudah bagi orang yang menjalani akan wate katake ulu mau takit otro mau takit
perlu ubat, perlu ubat, perlu pe, watai perlu pe, sibuk minta pe. Maka kun dalam sepi, tinggalkan makanan yang banyak supaya sehat. Anda perlu habis watai yang ubat. Yang berjalan dekat tadi segala kunang. Nyo dia kata jauh temo tu baru pukul yang bu, kali pukul. Kasih perut lam sakit. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa batanu asl da, wa hamatu asl dawa. Wa batanatu asl da, wa hamatu asl dawa. Artinya penuh dengan makanan itu asal segala penyakit. Ina sumber penyakit. Dan kosong perut itu asal segala obat. Jadi pakon urung menjamu. Tunggu-tunggu kurang sehat, kurang sakit karena kejagaan makanan, anak melewati batas daripada. Itu jenuh kalau alatan karena di baju, alatan karena kosmos, alatan karena pada di tempat obat, alatan karena segala-galanya. Pada itu karena le makanan. Yang tinggal bawa cicok, yang buta mah bola dengan bagi limong cok sebahagian, maka apa? Main nafsu itulah, pulkah kemati. Bedang orang dulu. Orang dulu bukan habis punya mula. Takut dengar lah sembahyang. Air meratib, air ibadat. Nyala kelubung, igak dia berzikir. Jadi nasa luka bawa ibu. Kata dengar lah kelubung. Yang karena le makanan. Maka alasannya kurang makanan supaya kuat betul-betul menjaga. Udah minat dia kan? Kurang tu. Lepas minat dia ucap tahu. Watadakal akla sehat al-jisam yaksam wasatu qulub min sakam itu ya wa batal wa ghairihima. Artinya ada menggunakan makan itu mensihatkan segala jisim bertaraf tubuh. Berkurang makanan sehat tubuh daripada segala penyakit dan mensihatkan segala hati daripada penyakit dan maksiat yang batin. Mati batin nati plubo butaturi lam arba'in mananakul li ghazali. Pertama pun syarat ta'am yakni tangan gemar-gemar mabuk-mabuk makanan lazat masih batin. Mati-mati anak payah kau tak boleh mau kau, anak payah cua lemau kau. Tak payah makanan yang halal lah batal juga. Itu masih batin. Wallahu alam bisawab. Karena kabih betul para hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lentua laki mah lahir batin menyona dalam pengajian kata-kata kadang tersinggung perasaan dan segalanya. Banut mayong kadang-kadang beda cara jauh kata singgung perasaan tapi dan tayong le temude karena disinggung oleh kemah. Yang kedua selama Agustus luntuan halangan. Jadi ini Pak Yas menagure dan togure selama beliau selama Agustus. Mamnya betim laju kaingan tu laju junya tajuk tu bulu le menyoga bersiap. Kadang-kadang Abi pun, Abi dalam merah kadang pimpinan dulu bersedia. Jadi yang kedua selama hau mujak hanya tahun naik depan mana gepak ajak le jamaah na jamaah peduro gepak ajak ziarah makam Rasulullah siapa peduro tapi lulum pamit ke bulan jak dia nanti. Kedua tu, jadi yang payah gomil untuk buat setelah tahu ke dilanjutkan tahu macam nak terserah bah uji. Yang kedua pamit malamnya hana temai saya no tabak na temai dia urut mengai baginya dia temai saya kan. Bang Adali Sekdes mantan Syekh almarhum malamnya oleh hanalun teman yang malam maka
pamit yang kelima malam lu kedin hana lu tumaichan. Jadi tiga tu mohon doa restu, harapan pertama lagi mati saya lahir batin segala kesalahan. Yang kedua mohon doa restu, mudah-mudahan karena pekerjaan jamaah Saudi